Ada sebuah legenda yang cukup terkenal di industri pertelevisian tentang sebuah saluran TV yang disebut Channel Infinity. Untuk menonton saluran ini, kamu harus melalui tahapan yang sangat sulit dan diperlukan usaha ekstra. Namun di sini, aku akan dengan senang hati mengajarimu. Ini adalah beberapa hal yang harus kamu persiapkan. Pertama-tama, carilah sebuah televisi. Untuk pengalaman terbaik, sebaiknya dengan televisi tabung. Semakin tua televisinya, semakin bagus. Berikutnya, carilah remote control apa saja. Mereknya tidak harus sama dengan televisi yang kamu gunakan. Kemudian, hidupkan televisi dan setel ke saluran statis atau biarkan tidak menyala jika kamu menggunakan televisi digital. Intinya, kamu setel ke channel kosong. Setelah itu, tinggalkan ruangan selama 3 jam. Jika ada orang lain di rumah, ajaklah mereka. Mengundang teman-temanmu juga merupakan ide yang bagus. Selama menunggu, kamu sebaiknya mengumpulkan beberapa benda. Berikut ini adalah daftar urutan benda dari yang paling penting hingga kurang penting untuk dibawa. Sebagai catatan, walau tidak ada satupun benda yang wajib untuk dibawa, tapi mungkin benda itu dapat membantumu. Dan benda-benda itu adalah sebuah benda kesayangan, 2 buah cermin tangan, senapan atau sejenisnya, buku favorit, alat komunikasi atau telepon genggam, sebuah kunci, dan yang terakhir, palu godam atau kapak. Setelah kira-kira 3 jam, mintalah teman-temanmu berkumpul di depan ruangan. Lalu, kamu masuk ke dalam ruangan dan tutup pintunya. Nah, sekarang, untuk memulai permainan, lakukanlah langkah-langkah ini. Tatap layar TV di depanmu sampai kamu merasakan disorientasi atau merasa ketakutan sendiri. Kemudian, panggillah teman-temanmu masuk ke dalam ruangan. Lalu, berikan benda yang paling kamu sayangi kepada orang yang paling penting bagimu di antara teman-temanmu. Jika kamu tidak mendapatkan benda seperti itu, bisikan sebuah rahasia di telinganya. Setelah itu, suruh mereka keluar lagi dan katakan, "Jangan masuk apapun yang terjadi sampai kamu sendiri yang membukakan pintu." Sebagai catatan, memang akan lebih sulit jika banyak orang yang terlibat dalam permainan ini. Namun, percayalah, itu akan lebih aman untukmu. Oke, setelah mereka keluar, pegang kedua cermin sedemikian rupa sehingga salah satu cermin memantulkan bayangan dari layar TV dan yang kedua memantulkan bayanganmu. Sehingga jika kamu melihat di cermin, seolah TV itu membelakangimu. Jika kamu tidak mengambil cermin, duduklah membelakangi TV sampai kamu mendengar suara-suara aneh dari TV tersebut. Lalu, ambil remote yang sudah kamu siapkan untuk menjawab pertanyaan yang muncul di layar TV. Tekan tombol untuk memindahkan saluran ke atas untuk menjawab ya, dan sebaliknya untuk menjawab tidak. Testimoni dari orang-orang yang sudah mencoba mengatakan ada beberapa pertanyaan, mulai dari 3 sampai 26 pertanyaan. Kamu harus menjawab semuanya dengan jujur, atau kamu tidak akan mendapatkan Channel Infinity. Setelah menjawab pertanyaan dengan sangat jujur, salah satu dari situasi berikut akan muncul. Yang pertama, serial favoritmu akan muncul di TV. Sayangnya, di episode kali ini, semua karakternya akan dibunuh secara kejam. Yang kedua, TV akan menampilkan gambar orang atau benda yang tidak kamu sukai. Ini adalah saatnya kamu mengambil senapan atau senjata lainnya. Arahkan senapan ke TV dan hancurkan layarnya. Tenang, TV-nya akan kembali berfungsi. Sebagai catatan, ini adalah level yang paling mudah. Kondisi ketiga adalah sebuah pusaran aneh yang bercahaya akan mengelilingimu dan kamu akan ditarik ke dalam dimensi lain. Jika kamu berada dalam situasi ini adalah hal yang harus kamu lakukan. Kamu akan berada di ruangan yang merupakan replika rumahmu sendiri. Pergilah ke kamarmu dan kamu akan menemukan kunci, handphone, palu, dan buku favoritmu. Ambil keempat benda ini dan pergilah keluar rumah. Dunia di luar sana seperti dunia kita, namun dengan tanaman aneh berwarna oranye, matahari berwarna abu-abu, langit merah, dan kabut berwarna kemerahan. Pergilah ke gedung publik terdekat, entah itu mall, sekolah, pom bensin, apapun yang terdekat. Masuklah menggunakan kunci yang kamu temukan di kamarmu. Jika kamu tidak menyiapkan kunci, panjatlah tembok atau jendela untuk bisa masuk. Setelah kamu masuk, carilah sebuah ruangan yang hanya memiliki satu jalan masuk.
masuk ke dalam ruangan tersebut dan bacalah bukumu. Jika kamu tidak menyiapkan buku, duduk saja sampai bosan atau ketakutan. Kamu akan mendengarkan langkah kaki dari luar. Tetap fokus ke bukumu. Setelah bunyi langkah kaki itu hilang, mulailah berhitung sampai 250. Setiap 10 hitungan, kamu akan mendengar langkah kaki yang semakin mendekat. Sampai di hitungan 250, kamu akan mendengar ketukan di pintumu. Jika itu adalah 3 ketukan, bukalah pintu. Jika ada 4 ketukan, katakan, "Aku melarangmu" sebanyak 2 kali sebelum membuka pintunya. Kemudian kamu akan melihat patung seseorang yang paling kamu sayang di depan pintu tersebut. Patung itu bisa saja menyerupai keluarga, sahabat, kekasih, atau karakter fiksi favoritmu. Hancurkan kepalanya dengan palu. Jika itu adalah patung wanita, hancurkan juga tangan kirinya. Setelah itu, keluarlah dari gedung melalui jalan masuk yang kamu lalui. Situasi akan berganti dari siang menjadi malam. Lihatlah bulan di langit. Bulan itu bisa saja berwarna merah jambu atau hijau dengan fase purnama atau sabit. Lakukan hal berikut tergantung dari warna dan fase bulan yang kamu lihat. Jika bulannya berwarna merah jambu dengan fase bulan sabit, teleponlah nomor ketiga terbaru dari daftar panggilan teleponmu. Jika itu berwarna merah jambu dengan fase purnama, teleponlah nomor sembarang. Namun, gigitlah lidahmu dengan keras sebelum itu diangkat. Jika kamu tidak punya telepon, berpura-puralah melakukan hal tersebut. Jika bulannya berwarna hijau dengan fase bulan sabit, lepaskan semua pakaianmu hingga kamu tidak mengenakan apapun dan lari. Larilah sekencang mungkin sampai ke rumah dan jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Jika bulannya berwarna hijau dengan fase purnama, sayang sekali, ini bukanlah harimu. Kamu akan mati dalam waktu setengah jam. Oke, kembali lagi. Jika kamu tidak mati, kamu akan terbangun di depan TV dan bisa melanjutkan ritual. Setelah ini, kamu akan mencapai channel infinity. Masuklah ke panduan saluran dan kamu akan melihat ada 2 pilihan, makna kehidupan atau cara mendapatkan cinta sejati. Pilihlah salah satu. Sebagai catatan, banyaknya orang yang kamu ajak bermain sangatlah memengaruhi pertunjukan TV yang akan kamu tonton. Semakin banyak orang, semakin banyak peristiwa yang lebih mengubah hidupmu. Jika kamu memilih untuk tidak masuk ke panduan saluran apapun dan hanya memelototi layar statik, kamu akan melihat beberapa gambar yang muncul. Gambar-gambar tersebut berupa metafora, dan jika diartikan dapat memberimu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam hidupmu. Gambar-gambar itu pastinya sangat banyak, jadi catatlah yang menurutmu penting. Mayoritas gambar tersebut bermakna bagus, tapi beberapa lainnya berarti buruk. Kamu boleh meninggalkan ruangan kapanpun kamu mau, namun kamu tidak boleh memberitahukan apapun yang kamu pelajari dari channel infinity ke orang lain. Dan kamu hanya dapat mencapai channel infinity sebanyak 4 kali seumur hidupmu. Aku harap kamu mendapatkan sedikit pencerahan.